Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ibu, para bapak, jamaah kajian malam Kamis rahimakumullah. Kalau menika jadwalipun Ustaz Ridho satosipun ananging kodarulah dereng ketinggal rawuh ugi dereng wonten konfirmasi nggih husnudon mawon mugi-mugi mboten wonten napa-napa. Ustaz Ridho dalam keadaan sehat walafiat, mungkin karena kesibukan atau lupa sehingga tidak bisa hadir pada malam hari ini. Dengan tidak mengurangi niat dan keikhlasan, akan saya sampaikan sedikit materi untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sami dipun golongaken tiyang ingkang iman saha Islam. Wondene tiyang ingkang iman saha Islam menika tentu nggadahi pangarep-arep utawi tujuan benjangipun supados slamet, supados kepenak. Ingkang dados tujuan akhir tiyang Islam boten sanes inggih menika gayuh swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus jumbuh kalian paribasan Jawa, urip iku mung mampir ngombe sedelok, sing suwe besok wonten ing akhirat, urip sing kekal abadi. Nah, tentunipun kula nyasami tiyang ingkang iman Islam pitados mekaten bilih urip wonten ing alam dunya menika namung sekedap, cuman sebentar. Dipun ibaratke wong mampir ngombe. Nek pun ngombe nggih bakal budal malih tumuju wonten akhirat. Lan urip sing sak yektine nggih menika menjang wonten akhirat. Padahal wonten ing akhirat menika wonten kalih panggenan. Allah sampun nyediaken dua tempat di akhirat besok. Yang satu tempatnya di surga, yang kedua tempatnya di neraka. Hanya dua tempat itulah yang akan dihuni manusia kelak setelah hari kebangkitan, setelah hari pembalasan. Nah, ing mriki badhe kawula aturaken pripun syaratipun kula menyang sami menika saged lumebet wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing pinten-pinten ayat dipun jelasaken bilih
kangge gayuh swarganipun Allah menika wonten syaratipun. Syarat masuk surga wonten ing pinten-pinten ayat dipun jelasaken. Ingkang setunggal nggih menika kacetha wonten ing surah Al-Baqarah ayat 8 kalih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ingkang artosipun, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Terus ingkang sareng ingkang angka setunggal nggih menika miturut ayat menika beriman dan beramal soleh. Syarat masuk surga ingkang setunggal kedah beriman lajeng beramal soleh. Beriman menika kados pundi? Iman secara ringkes saged dipun artosaken percaya tanpa ragu, percaya tanpa ada keraguan sedikit pun. Percaya kepada apa? Yaitu percaya tentang adanya zat-zat yang gaib yang tertera di dalam rukun iman yang ada 6 itu. Rukun iman ada 6, itulah yang harus kita imani, yang harus kita yakini tanpa diragukan sedikit pun. Nah ini nggih mboten gampil nggih. Nuwuhaken raos iman ing manah supados kuat kenceng tanpa ragu dumateng rukun iman ingkang 6 menika. Nah menika mboten gampil. Nah supados imanipun kuat, imanipun kokoh, mboten gampang terombang-ambing, mboten gampang ketut kalian bujukan-bujukan sanesipun, menika memang kudu dipun openi nggih. Caranipun ing antawisipun sering midhangetaken kajian, pengajian nggih. Sering mirsani ayat-ayatipun Allah. Sae ayat kauliyah nggih ingkang tertera wonten ing Al-Qur'an saha ayat kauniyah. Ayat-ayat ingkang kacetha wonten ing jagat. Contonipun kula panjenengan sami monggo sok-sok nggih mikir. Ngalamun mikirke kok anten nggih wit-witan paminipun. Lombok nggih. Lombok ditandur jejer kaliyan terong. Kok nggih mboten kleru rasane. Lomboke sing pedes, teronge mboten. Kok mboten kleru teronge dadi pedes. Lan kosok langsulipun lomboke dadi mboten pedes. Nah niku kan kula panjenengan sami saged mikir niku termasuk ayat kauniyah. Sapa sing gawe kados mekaten? Padahal sami-sami tumancep wonten ing lemah, jejer, cerak sisan. Kok mboten kleru rasane. Lajeng sinten sing damel werna kok lombok bisa dadi abang. Cara gampangipun sing ngecat lombok. Kula panjenengan sami insyaallah kersa mikir menggalih ingkang kados mekaten badhe tuwuh keimanan kapitadosan. Berarti niki enten sing gawe, enten sing nyipta,
enten sing ndadekke lombok ki rasane pedes, uyah ki rasane asin, asem ki rasane kecut, kabeh wonten jurusane piyambak-piyambak. Nah niku sinten sing damel rasa mekaten. Lajeng mulih babakan makhluk hidup umpamanipun kewan. Betapa rumitnya konstruksi tubuh manusia ataupun hewan. Dia bisa makan makanan, kemudian dicerna, kemudian keluar, bisa berubah warnanya, berubah bentuknya dan sebagainya dengan begitu rumitnya, sehingga manusia makhluk hidup bisa bergerak, bisa hidup, bisa berkomunikasi dan sebagainya. Semuanya itu tidak lain, tidak lepas hanyalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Zat yang gaib, yang wajib kita imani, kita percaya kekuasaannya. Dia zat yang menurunkan hujan, dia zat yang memberi rezeki dan sebagainya dan sebagainya. Itulah kalau kita mau berpikir, merenung, membaca ayat-ayat kauniyah juga yang terdapat di dalam Al-Quran, maka insya Allah iman kita akan kuat, akan kokoh menancap ke dalam kalbu kita. Kemudian selalu diiringi setiap perkataan iman diiringi dengan amal soleh. Wa amilus solihati, kemudian kamu beramal soleh. Amal soleh itu adalah amal kebaikan, kebalikannya amal salah. Jadi kalau amal soleh itu berpahala, kalau amal salah itu mendapatkan dosa. Jadi yang dimaksudkan di sini, yang dituntut supaya bisa masuk surga adalah beriman dan beramal soleh, beramal yang mendapatkan pahala, bukan amal yang salah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, syarat masuk surga setelah iman kemudian beramal soleh tertera di dalam surah Ali Imran ayat 133, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini disebutkan supaya mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat yang ketiga setelah tadi beriman, beramal soleh, maka yang ketiga adalah bertakwa. Bertakwa secara garis besar saged dipun artosaken nindakaken dawuhipun Allah lan nabi menapa yang dados awisanipun Allah. Sahabat Umar mengibaratkan takwa menika kados dene tiyang ingkang lumampah. Lampahipun menika ngatos-atos, ngati-ati sanget. Amargi mergi ingkang badhe dipun lampahi menika kathah rintangan. Mungkin jalannya tidak baik,
berliku-liku, mungkin ada nanjaknya, ada turunannya, mungkin ada durinya, mungkin ada halangannya dan sebagainya. Maka cara melangkahnya itulah harus hati-hati supaya bisa sampai tujuan dengan selamat. Itulah kira-kira gambaran bagaimana supaya bisa meraih ketakwaan, yaitu berjalan dengan hati-hati sesuai koridor yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menghindari jalan-jalan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kira-kira seperti itu bertakwa itu. Terus kita diperintahkan untuk beramal soleh, beribadah, ya kita beribadah, ibadah maqdhah, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu ibadah maqdhah atau ibadah pokok. Juga ada ibadah yang ghairu maqdhah atau yang di luar pokok, yaitu muamalah, berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahmi, bersedekah dan sebagainya. Itu adalah amalan-amal yang merupakan perintah. Kemudian ada ada perbuatan-perbuatan yang merupakan larangan. Misalkan berbohong, mencuri, berdusta, kemudian memfitnah dan sebagainya. Itulah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, kalau kita bisa melakukan ketaatan, menghindari larangan, maka itulah yang dinamakan takwa. Yang nomor 3. Di nomor 1 beriman, yang kedua beramal soleh atau berbuat kebajikan yang berpahala, yang ketiga bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kemudian yang keempat, untuk bisa masuk surga, Allah memberikan gambaran lagi supaya lebih mudah jalan untuk menuju surga, yaitu syarat yang keempat, berjuang dan berkorban di jalan Allah, yaitu fi sabilillah, berjuang fi sabilillah. Di dalam surat Shaf ayat 10-12 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman. Ini sudah disebut orang yang beriman, berarti kita sudah termasuk dalam golongan yang disebutkan ini. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Surat Shaf ayat 10 sampai dengan 12. Jamaah rahimahullah, di dalam ayat ini Allah berfirman menyampaikan kepada orang-orang yang beriman tentang tawaran supaya kamu selamat dari azab yang pedih. Orang-orang yang beriman
maka kamu harus beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beriman, apalagi berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Berjihad yaitu dengan berkorban, baik dengan harta dan jiwa. Berkorban dengan harta yaitu dengan cara membelanjakan hartanya sesuai dengan kaidah yang benar yang diajarkan oleh syariat Islam, yaitu dengan bersedekah, dengan berzakat, dengan berinfak. Tiga itulah jalur penyaluran harta yang benar menurut syariat Allah. Bersedekah boleh kepada keluarganya, sanak familinya, kerabatnya. Bersedekah boleh kepada sesama manusia, umat muslim maupun non-muslim. Kemudian berzakat, ini ada ketentuan wajibnya, ada hitungannya yang sudah memenuhi syarat. Itulah jalur menyalurkan harta supaya bisa dikatakan berjihad di jalan Allah dengan harta. Dan yang kedua dengan jiwamu, yaitu dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita untuk memikirkan tentang Islam dan memurnikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya yang dibawa oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan berjihad dan berkorban di jalan Allah itu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Di mana lagi tempatnya kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa manusia, maka tidak lain, maka Allah akan memasukkan orang yang sudah diampuni dosanya ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah gambaran umum tentang kondisi surga. Selalu digambarkan bahwa di surga itu di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, yaitu ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Ini salah satu nama surga yang terbaik yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di samping masih ada tingkatan-tingkatan surga yang lain. Ada surga Firdaus, surga Aden, dan sebagainya. Itu tadi yang keempat, yaitu berjuang dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih ada lagi yang kelima. Ini tertera di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman. Ini sudah langsung juga ditunjuk kepada orang-orang yang beriman. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini hampir sama. Jadi orang yang beriman diseru supaya bisa masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, maka diseru untuk bertobat dengan tobat yang semurni-murninya, taubatan nasuha.
tobat yang sungguh-sungguh. Jadi memang manusia ini tidak lepas dari dosa, makanya di sini Allah memberi kesempatan supaya bertobat, supaya mohon ampun dengan sebetul-betulnya. Mohon ampun lahir batin. Jadi tidak hanya lesannya mohon maaf, namun dibarengi dengan hatinya. Betul-betul mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat, maka dengan begitu Allah akan mengampuni, dan setelah diampuni maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jamaah rahimakumullah, itulah di antara syarat-syarat yang difirmankan Allah supaya kita sebagai manusia bisa besok menuju surganya Allah. Karena memang biasanya kita itu menginginkan kebaikan. Kalau bisa penak neng donya, penak neng akhirat. Itu yang diminta semua manusia. Biasanya seperti itu. Pengen neng donya penak, neng akhirat penak. Padahal ada dua tempat di akhirat, yaitu surga dan neraka. Kalau ingin enak di akhirat, tentunya kita masuk surga. Padahal untuk masuk surga itu ada syaratnya. Syaratnya tadi yang sudah saya sampaikan, di antaranya yang pertama beriman, percaya, yakin tanpa ragu tentang rukun iman, tentang Allah, yakin Allah itu ada, jangan ragu-ragu. Kalau ada perasaan ragu-ragu segera disingkirkan, segera istighfar, astagfirullah. Itu adalah bisikan-bisikan setan. Kemudian percaya kepada malaikat, walaupun itu gaib tidak bisa dilihat, kita wajib yakin tanpa ragu. Malaikat itu ada yang mencabut nyawa, ada yang menyampaikan rezeki, ada yang mencatat amal dan sebagainya. Kita wajib yakin tanpa ragu. Itu adalah makhluknya Allah. Kemudian iman kepada hari kiamat. Besok itu ada perhitungan, tidak ada bar mati wis bar. Tidak, ada perhitungan, ada hisab, ada timbangan amal. Kita wajib yakin, percaya. Kalau ada was-was segera disingkirkan. Istighfar, mohon ampun, mohon doa, mohon petunjuk kepada Allah supaya dikuatkan keyakinannya. Kemudian percaya kepada kitab-kitab Allah, baik kitab Al-Quran maupun sebelumnya. Ada kitab-kitab sebelumnya harus kita yakini, kita percaya juga, karena itu juga bersumber dari Allah. Kemudian percaya tentang qada dan qadar, nasib baik dan nasib buruk, karena itu sudah tertuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Kita juga harus mengimani. Itulah bab-bab yang harus kita imani, yang merupakan dasar fondasi awal sebelum kita beramal soleh. Jadi beriman dulu, yakin dulu tanpa ragu, kemudian kita mengucap syahadat yang merupakan gerbang masuknya manusia menjadi umat muslim, yaitu dengan bersyahadat. Kita juga meyakini apa yang kita ucapkan di dalam syahadat itu. Kemudian setelah itu kita konsekuen apa yang kita yakini, bahwa kita meyakini tidak ada ilah selain Allah.
kita yakini Muhammad adalah utusan Allah, maka di situ ada konsekuensi. Allah punya perintah, Allah punya larangan, Rasul memberikan contoh, maka harus kita ikuti. Kalau kita sudah bersyahadat, berarti kita sudah iman, sudah Islam, tinggal kita mengikuti, berarti kita beramal soleh. Di dalam beramal soleh tentunya tidak mudah, ada godaan setan, ada rintangan. Itulah tadi yang digambarkan dengan ketakwaan. Kita harus hati-hati di dalam melangkah, di dalam hidup di dunia ini. Kita harus bisa memilih jalan yang benar, jalan yang lurus sesuai yang diajarkan Rasulullah. Kemudian dalam beramal soleh, dalam hidup di dunia, tentunya kita banyak kesalahan. Maka kita harus mau bertobat, mohon ampun kepada Allah. Di samping itu, kita juga harus dituntut berjihad, baik dengan harta dan jiwa. Membelanjakan harta sesuai dengan koridor yang benar, kemudian mengendalikan diri sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah Bapak Ibu rahimahullah, sebagian besar garis-garis yang bisa kita lalui, yang bisa kita jalani di dunia ini, yang hanya sementara. Kita semua yakin neng dunia ini mung sebentar, cuman sebentar. Kita cuma bertanam kebaikan, beramal soleh yang sebaik-baiknya untuk kita petik besok di alam akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan sedikit ini, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan panjenengan semua yang mendengar, insyaallah bahwa tugas kita di dunia ini adalah hanya beribadah, beribadah kepada Allah, beriman, beramal soleh itu ibadah. Kemudian hati-hati, bertakwa, bertobat, dan berjihad. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.